Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallama. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para ustadzah, para sesepuh dan segenap penyebar kebaikan di muka bumi rahimakumullah. Pendengar dakwah channel rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik, hidayah, inayahnya, diberikan putra-putri keturunan yang solih dan solihah, diberikan rizki yang luas, rizqan wasi'an, halalan mubarakan, yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar dakwah channel rahimakumullah, ada pondok pesantren di Nusantara ini yang sudah berdiri sejak berabad-abad di dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Nusantara ini. Sejak agama Islam masuk ke Nusantara sejak abad 7 atau 8 Masehi ini, bahkan sekarang Indonesia termasuk pemeluk agama Muslim terbesar di dunia, yaitu mencapai 237,55 juta. Disusul Pakistan dengan pemeluk Muslim 212 juta, India 200 juta, Bangladesh 153,7 juta, Nigeria 103 juta, Mesir 90 juta, Iran 82 juta, Turki 74 juta, Aljazair 41,2, Sudan 39,6 juta, dan masih banyak negara-negara yang memeluk agama Islam. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah, dan total pemeluk umat Islam di seluruh dunia sebanyak 2,1 miliar. Subhanallah. Dan di Nusantara ini, pondok pesantren ini salah satu pelopor yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Dan pondok pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan tertua di Nusantara ini. Sekalipun penyebutannya berbeda di setiap wilayah, seperti di Aceh, pondok pesantren dikenal dengan sebutan Dayah. Di Sumatera Barat diistilahkan dengan surau. Walaupun berbeda istilah, pada intinya sistem pendidikan lembaga pondok pesantren adalah sama, dan tujuannya untuk mencetak santri yang memiliki pengetahuan yang komprehensif dalam ilmu agama, tafaqquh fid din, baik dalam di bidang fikih, usul fikih, bahasa, tauhid, akhlak, sejarah, dan dalam keilmuan Islam lainnya. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah, jadi pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia ini.
berdiri pesantren bersamaan berkembangnya Islam di Nusantara ini. Pondok pesantren adalah salah satu sarana islamisasi di bumi pertiwi ini. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah. Jadi ada banyak pondok pesantren yang sudah berdiri lebih dari, ada yang sampai 600 tahun atau 6 abad. Yang pertama ada pondok pesantren Al-Kahfi dari Somolangun, Kebumen, berdiri sejak 1475 Masehi, kurang lebih 600 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih eksis, mendidik para santri-santri, ikut membentengi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Yang kedua ada pondok pesantren Mojosari yang berada di Loceret, Nganjuk, berdiri sejak 1710 Masehi, 300 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah sering sowan ke pondok pesantren Mojosari ini yang santri-santrinya sangat unik, yang sudah berdiri sejak 300 tahun yang lalu. Yang ketiga ada pondok pesantren Babakan Cirebon, berdiri sejak 1715 Masehi. Ada pondok pesantren Sidogiri Pasuruan sejak 1718 Masehi. Ada pondok Jamsaren Solo sejak 1750. Buntet Cirebon sejak 1750. Komaruddin Bungah Gresik sejak 1753. Miftahul Huda Gading Malang sejak 1768 Masehi. Bakrante Cirebon sejak 1779 Masehi. Alhamdaniyah Siwalan Panji Sidoarjo sejak 1787 Masehi. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah. Jadi pondok pesantren ini adalah salah satu garda terdepan yang membentengi Republik Indonesia ini dari rong-rongan para penjajah sejak berabad-abad yang lalu. Ada juga dari Hidayatul Tulab Durenan Trenggalek, Gedongan Cirebon, Tambak Beras Jombang yang berdiri sejak 1825. Watu Congol Magelang, Tremas Pacitan, Al-Asy'ariyah Kalibeber Wonosobo, Zainul Hasan Genggong Probolinggo berdiri sejak 1839. Al-Hikamus Salafiyah Cipulus Purwakarta, Al-Fauzan Garut Langitan Tuban yang berdiri sejak 1852. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah. Ada yang dari Kediri, Al-Ihsan Jampes berdiri sejak 1886. Ada dari Gedong Sari Nganjuk berdiri sejak 1901. Darul Hikam Bendo Pare Kediri berdiri sejak 1889. Lirboyo Kediri sejak 1910 Masehi. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah. Dan juga ada Peloso Kediri dan masih banyak lain pondok pesantren yang sudah berabad-abad berperan dalam pendidikan, mencetak generasi yang berakhlakul karimah.
Jadi pesantren adalah sebuah pendidikan tradisional yang merupakan tempat untuk mendidik para santri agar mempunyai akhlak yang terpuji, di mana dalam prosesnya santri tinggal bersama di sebuah asrama atau pondok di bawah bimbingan para guru, para ustadz, atau yang dikenal dengan kiai. Pesantren pada awal masa kedatangan Islam di Indonesia adalah sebagai agen perubahan sosial yang mampu mengubah pandangan hidup bangsa Indonesia, khususnya dari hal yang statis dan mistis menuju pola pandangan hidup yang dinamis, rasional, progresif, yang disebut dengan proses islamisasi. Jadi pandangan yang rasional, dinamis, inilah yang kemudian memicu bangsa Indonesia untuk tergerak menentang segala bentuk kolonialisme di bumi Nusantara ini, yang dipelopori oleh para alim ulama. Hadirin rahimakumullah, jadi peran pesantren terbesar yang pertama adalah pesantren memiliki andil besar dalam sejarah proses kemerdekaan Republik Indonesia ini dari penjajah. Dalam sejarahnya pesantren sejak masa kolonial itu berjuang dalam merebut kemerdekaannya dari penjajahan. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah, yang sering kita tahu dalam kisahnya, salah satu tokoh pahlawan dari kalangan pesantren yang turut mempelopori kemerdekaan di Indonesia adalah Al-Maghfurlah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang lahir di Jombang, Jawa Timur, dengan latar belakang keluarga yang syarat akan nilai-nilai keislaman. Beliau menimba ilmu di salah satu pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur selama kurang lebih 6 tahun. Sebelumnya beliau nyantri di pesantren kakeknya, pesantren Gedong. Setelah mondok beliau menikah, kemudian ke Mekah bersama istrinya untuk menuntut ilmu lagi. Hadirin rahimakumullah, setelah beberapa tahun beliau kembali ke Indonesia, kemudian mendirikan pesantren Tebu Ireng dan mendirikan Nahdlatul Ulama yang saat ini menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Hadirin rahimakumullah, jadi perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak sampai di situ saja. Beliau menyerukan santri-santrinya, para pemuda dan golongan masyarakat untuk melawan penjajah. Seruan ini dikenal dengan resolusi jihad fi sabilillah yang terjadi tepat pada tanggal 22 Oktober 1945. Hadirin rahimakumullah, jadi seruan ini berisi perintah kepada umat Islam untuk jihad secara langsung, berperang melawan tentara sekutu yang ingin menjajah kembali wilayah Republik Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Sekutu yang dimaksud di sini adalah Inggris yang menjadi pemenang Perang Dunia II untuk mengambil alih tanah jajahan Jepang, hingga puncaknya meletuslah perang sengit antara pasukan Inggris melawan para pahlawan pribumi yang siap gugur sebagai syahid tepat pada 10 November 1945. Hadirin mustami'in rahimakumullah, jadi peranan pesantren yang kedua berperan sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan untuk membebaskan manusia dari keterbelakangan dan berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa, baik pendidikan keagamaan maupun pendidikan kemasyarakatan dan kewarganegaraan.
Hal ini diaplikasikan melalui didirikannya banyak pesantren untuk mendidik para santri. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga, salah satu peran penting pesantren yaitu ikut andil dalam pembangunan negara. Hal ini dibuktikan dengan dinamika perpolitikan di Indonesia yang diwarnai oleh politisi-politisi atau orang-orang yang berasal dari kalangan pesantren atau munculnya partai-partai politik yang berbasis kaum santri. Hadirin rahimakumullah, itulah peranan penting dari pondok pesantren yang dinahkodai oleh para kiai, para ulama untuk membentengi negara Nusantara ini dari rongrongan penjajah secara langsung maupun secara tidak langsung. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya bisa ikut andil dalam membentengi Nusantara ini dengan memasukkan putra-putri kita ke pendidikan pesantren agar supaya mempunyai akhlak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.